Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Mopangga dengan NIM 921421075 dari kelas akuntansi C semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah perpajakan. Jadi dalam video ini saya akan membahas secara umum tentang apa itu pajak penghasilan dan materi mengenai PPh 21 final beserta contoh studi kasusnya. Jadi langsung saja kita simak penjelasannya. Jadi yang pertama kita membahas dulu apa itu pajak penghasilan. Jadi PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Selanjutnya, subjek dan objek pajak penghasilan. Yang pertama, subjek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, di mana subjek PPh terdiri dari 3 macam, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan warisan. Selain itu, penggolongan terhadap subjek pajak yaitu ada pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, PPh Pasal 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya, jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bagi pegawai tetap, kedua penghasilan bagi pegawai tidak tetap, ketiga penghasilan bagi bukan pegawai, keempat penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, dan yang terakhir penghasilan lainnya. Selanjutnya penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 final adalah penghasilan yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus atau sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Ketentuan hukum terkait PPh 21 yang bersifat final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010. Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja, kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Selanjutnya, uang manfaat pensiun. Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi beserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, tunjangan hari tua. Tunjangan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Selanjutnya, jaminan hari tua. Jaminan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. Selanjutnya PPh 21. Rumus PPh 21 yaitu sama dengan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan. PPh 21 final yang berlaku bagi jenis penghasilan ini merupakan jenis pajak progresif. Perlakuan PPh 21 final dibagi menjadi bagian
tarif progresif, yaitu tarif untuk penghasilan berupa uang pesangon dan tarif penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Perbedaan mendasar dari kedua bagian tersebut terletak pada alasan atau penyebab perolehan penghasilan tersebut. Selanjutnya, tarif dan perhitungan PPh 21 final. Yang pertama, uang pesangon. Uang pesangon diperoleh karena berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja. Tarif pajaknya yaitu tarif 0% dikali dengan penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah, tarif 5% dikali dengan penghasilan di atas 50 juta sampai 100 juta ribu rupiah, tarif 15% dikali penghasilan di atas 100 juta sampai 500 juta ribu rupiah, dan tarif 25% dikali penghasilan di atas 500 juta ribu rupiah. Selanjutnya, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang diperoleh karena seseorang memang telah mencapai usia pensiun atau jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Tarif pajaknya itu yang pertama, tarif 0% dikalikan penghasilan sampai dengan 50 juta ribu rupiah, dan tarif 5% dikalikan dengan penghasilan di atas 50 juta ribu rupiah. PPh 21 untuk pembayaran uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus sifatnya adalah final. Dibayarkan sekaligus dapat berarti melalui beberapa tahap, asalkan tidak lewat dari 2 tahun sejak pembayaran pertama. Jika sudah lewat dari 2 tahun, akan dikenai potongan PPh sesuai dengan tarif PPh 21 progresif dan sifatnya tidak final. Dan jika tidak memiliki NPWP, akan ada kenaikan tarif sebesar 20%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus. Di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu Pak Ibrahim memasuki masa pensiun pada 7 Desember 2020. Dari akumulasi yang dibayarkan, Pak Ibrahim memperoleh manfaat pensiun sebesar Rp3.312.575 per bulannya. Status PTKP Pak Ibrahim adalah K1. Pertanyaannya yaitu yang pertama, berapakah PPh 21 atas penerimaan manfaat pensiun yang diterima secara berkala? Yang kedua, bagaimana pembayaran dan pelaporan pajak penerima pensiun? Dan yang ketiga, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penerimaan pensiun? Dalam contoh studi kasus ini dan berdasarkan bukti lampiran yang saya akan tampilkan, manfaat pensiun dibayar lebih dari 2 tahun, yang artinya ini akan dikenakan tarif progresif dan bersifat tidak final. Berikut adalah contoh pembahasan mengenai studi kasus dari Pak Ibrahim. Di sini ada perhitungannya. Yang pertama, uang pensiun per bulan dari Pak Ibrahim yaitu sebesar Rp3.312.575. Selanjutnya, biaya pensiun 5% dikalikan dengan uang pensiun per bulan sama dengan Rp165.618. Maksimalnya yaitu Rp200.000. Dikarenakan masih di bawah Rp200.000, maka tetap dituliskan sesuai dengan hasil perkalian biaya pensiun dan uang pensiun. 5% di sini, 5% dari biaya pensiun di sini yaitu sesuai dengan ketentuan dalam menghitung PPh atas penghasilan dari manfaat pensiun. Sama halnya dengan menghitung PPh atas gaji, terdapat biaya pengurangan dari biaya jabatan 5% dari penghasilan brutto karyawan. Selanjutnya, penghasilan neto sebulan sama dengan Rp3.146.947. Penghasilan neto setahun yaitu tinggal dikalikan penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12, jadi sama dengan Rp37.763.364. PTKP K1 di sini yaitu sebesar Rp63 juta. Dikarenakan PTKP-nya lebih besar dari penghasilan Pak Ibrahim, maka PPh 21-nya nihil. Dikarenakan PPh 21-nya nihil, maka tidak dikenakan tarif pasal 17 sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut adalah proses pembayaran dan pelaporan. Dengan demikian, maka penerima pensiun tidak perlu membayarkan pajaknya karena PTKP-nya lebih besar dari penghasilan pensiunan, dan pensiunan wajib melaporkan pajaknya dengan keterangan nihil.
Dan bagaimana jika pensiunan tidak menerima uang pensiun secara teratur? Maka sesuai ketentuan perpajakan, selama wajib pajak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, mereka tetap wajib melaporkan SPT sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Laporan SPT dapat menggunakan formulir 1770. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Dikarenakan PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan pensiunan, maka perlakuan akuntansi tidak perlu diterapkan karena PPh pasal 21 atas penerimaan pensiun Pak Ibrahim adalah nihil. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pajak penghasilan terkait PPh pasal 21 final. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.